pagi, Bu Adija. Pagi, Bu Sania. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bu, baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Semangat kali ya, Bu Adija hari ini ya. Sangat bersemangat, Bu. Nah, Bu, di sini tujuan kita hari ini bertemu itu kita mau mendiskusikan rubrik penilaian karena sebelum observasi kita harus mendiskusikan ini gitu ya. Nah, sebelumnya ini Bu diskusi rubrik untuk rubrik penilaian kita. Ibu benar ya, Bu, saya baca dulu. Iya. Nah, dari rubrik ini ada nggak Bu yang kurang pas atau ada nggak yang mau Ibu tanya lagi keterangannya lebih dalam terkait dengan rubrik ini? Untuk saya ini belum ada, Bu. Nggak pas ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan Bu, kompetensi Ibu kan mau coaching ini nanti ya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Itu kan ada 3 ya, Bu. Iya. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, di sini di antara ini saya ingin memilih satu, yaitu mendengarkan. Oh, itu yang ingin Ibu kembangkan ya, mendengarkan aktif. Kenapa Bu Ibu pilih kompetensi mendengarkan aktif? Karena saya suka belajar untuk jadi pihak yang netral. Mau belajar untuk menjadi pihak yang netral. Nah, indikator pencapaian atau tujuan pengembangan apa yang Ibu inginkan saat coaching nanti? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, Bu, semoga nanti di observasinya berjalan lancar ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Jija. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana Bu Amanah? Apa yang kita obrolin hari ini? Bu, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih ke Ibu karena Ibu sudah mau meluangkan waktu buat saya untuk mendengar cerita saya. Nah, begini Bu, belakangan ini saya sepertinya kurang fokus mengajar Bu. Kemudian kadang-kadang saya meninggalkan tugas, tidak mengajar di kelas ya. Jadi saya berpikir kok belakangan ini pembelajaran yang saya berikan ke anak-anak kurang maksimal. Kira-kira apa yang membuat Ibu gak fokus? Ini Bu, saya kan diberi tugas tambahan ini Bu oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai koordinator P5. Jadi selain sebagai wali kelas, saya juga harus mengerjakan tugas-tugas sebagai koordinator P5. Nah, tugas-tugas itu kan kadang-kadang banyak nih Bu, deadline-nya berdekatan pulang. Jadi itulah yang sering membuat saya itu tidak fokus dalam mengajar. Teringat dia ketika mengajar di kelas, saya teringat tugas saya yang ini belum selesai. Jadi Bu, kira-kira ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita ini itu apa? Saya ingin Bu, tugas saya sebagai koordinator P5 terlaksana dan tugas mengajar saya juga tidak terabaikan gitu. Saya sebenarnya ingin kedua-duanya itu bisa saya laksanakan dengan baik. Selanjutnya pun tugas itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi apa harapan kepala sekolah kepada saya bisa saya laksanakan. Oke Bu, semoga percakapan kita hari ini bisa memberikan solusi. Kalau seperti itu Bu, kira-kira yang membuat Ibu Amanah tidak bisa fokus nih, itu apa Bu? Begini Bu, tugas yang banyak itu kan Bu kan meminta tuntutan harus selesai gitu ya dalam waktu yang berdekatan. Jadi saya juga harus istirahat saya juga kurang gitu kan Bu. Di rumah juga saya harus mengerjakan tugas-tugas saya gitu. Jadi ketika saya mengajar di kelas seperti ada beban, ini tugasnya belum selesai, ini harus selesai gitu. Seperti ini Bu, dari sekian banyak kerjaan, saat pekerjaan, kondisi ideal, bagaimana yang mau dinilai? Ya, terima kasih Bu, alhamdulillah. Sebenarnya saya kepingin ini Bu, saya sebagai wali kelas, saya sebagai guru mata pelajaran, dan tugas tambahan sebagai koordinator P5 itu semuanya bisa saya laksanakan dengan baik. Itulah harapan saya. Oke, kurang dari kita itu tadi saya menangkap ini memang perubahan itu terjadi banyak hal
daftar list pekerjaan lah gitu Bu ya. Daftar apa-apa yang harus saya selesaikan beserta jadwal, baik itu tanggal, kapan penyelesaiannya gitu. Jadi sehingga memudahkan saya untuk mendahulukan mana tugas-tugas yang memang harus segera diselesaikan. Oh, rencana yang bagus ya Bu Amanda. Terus ada nggak yang bisa bantu Ibu? Oh iya Bu, untuk membantu saya nanti akan minta tolong kepada teman ya Bu ya. Ada teman mengajar yang waktunya agak luang, nanti akan saya minta tolong kepada beliau untuk membantu saya menyelesaikan tugas kalau seandainya ada banyak yang harus selesai dengan segera gitu. Baik Bu Amanda, sepertinya kita udah gambaran solusi dari masalah Ibu tadi. Terus gimana komitmen Ibu ke depannya untuk menyelesaikannya? Saya berkomitmen bahwasanya saya harus membuat jadwal ini Bu ya, harus mengatur jadwal dengan membuat list daftar pekerjaan. Mudah-mudahan itu terlaksana Bu ya. Terus kira-kira kapan bisa Ibu lakukan? Oh, kalau untuk besok saya akan menjumpai teman Bu, teman mengajar saya ya, untuk saya mintai tolong untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Besok saya akan mulai Bu. Ibu Amanda, sepertinya kita sudah di akhir percakapan nih Bu. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan yang hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sudah mulai lega ini Bu. Sudah dapatlah ini Bu gambaran apa yang harus saya lakukan. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Ya Bu ya, apa yang saya harapkan, masalah saya pun yang tadi saya ceritakan ke Ibu dapat diselesaikan. Iya Bu, Ibu orangnya yang saya bisa menyelesaikan semua masalah. Semangat Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Bu ya. Ya. Bu, terima kasih banyak Ibu sudah kasih saya motivasi, semangat untuk saya mendengarkan cerita-cerita saya ya Bu ya, sehingga saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Lain kali kalau saya punya masalah boleh ya Ibu, mau pasti bisa ya Bu ya meluangkan waktu untuk saya ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Sama-sama Bu, saya bisa aja selagi ada waktu luang saya akan meluangkan waktu Ibu. Saya tunggu nih Bu cerita selanjutnya, kayak hasilnya yang udah dikerjain. Iya, siap Bu. Nanti setelah saya menyelesaikan tugas saya akan kembali jumpa Ibu, cerita hasilnya bagaimana nanti ya Bu ya. Jadi Bu, terima kasih banyak. Saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam ya Bu. Terima kasih ya Bu. Baik Ibu Adijah, kita tadi sama-sama Ibu sudah melakukan coaching dengan rekan Ibu. Nah, setelah Ibu melakukan coaching dengan rekan Ibu, apa sih yang udah Ibu lakukan terkait dengan indikator dari penilaian kita? Oke, baik Bu, terima kasih. Ini yang saya rasakan ya Bu, sudah sesuai dengan alur kita dan menemukan solusi ini. Izinkan saya ya Bu menyampaikan temuan-temuan terkait dengan selama Ibu meng-coaching teman Ibu tadi. Nah, memang benar Ibu sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur kita, termasuk kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Nah, saya lihat Ibu juga tadi mendengarkan aktif tapi tidak ikut dalam emosi karena kelebihan beban tugas tadi ya. Nah, itu tidak terikut dengan coaching Ibu. Kemudian Ibu juga bisa menggali, menanyakan sehingga menggali coaching Ibu bisa menemukan solusi dari masalah yang mereka temukan. Nah, selanjutnya Bu, kan Ibu udah coaching tadi ya kan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan terkait dengan coaching Ibu? Yang ingin saya kembangkan dari coaching Ibu yaitu proses sekolah sehingga coaching bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Semoga Ibu dapat menjadi perubah, menggali solusi dari masalah yang mereka temukan. Baik Ibu Adijah, sekian untuk supervisi kita hari ini. Terima kasih.